Hamas itu adalah afiliasinya itu ya, Hizbullah yang di Iran itu ya. Oh, ya. Afghanistan, Islamic Jihad. Afghanistan sama didukung, dibiayai oleh Iran, Syiah. Makanya heran kalau orang-orang Indonesia ya ngaku-ngaku saudaranya Hamas segala macam. Berarti kalian Syiah, karena Hamas itu bentuk kayak Syiah. Aneh kan? Nah, karena Hamas itu dibiayai oleh Syiah. Hizbullah itu juga Syiah. Hizbullah yang di Lebanon itu kan sama kan? Iya, di Lebanon ya. Tapi walaupun begitu 50-50, kalau Lebanon kan masih 50-50, orang Kristen di Lebanon juga 50% di sana. Kalau orang Islamnya, iya gitu. Buat saya itu cukup aneh, bahwa mereka itu munafik jadi sebenarnya. Mereka itu munafik karena orang-orang Islam. Nah ini jadi paper saya ya, ini paper salah satu paper saya. Nanti saya kalau sudah selesai presentasi nanti saya cerita di sini bagaimana politik Islam di Indonesia yang dikaitkan dengan Hamas itu kan. Untuk politik, nah ini saya angkat ke sini ya, saya angkat ke sini nanti. Wah itu bagus sekali nanti. Semoga saya boleh bikin ininya, semoga saya boleh bikin videonya. Jadi waktu presentasi nanti saya akan tunjukkan ke kalian. Suaranya belum itu Bang Octavianus. Bentar ya. Oke, sekarang dibuka Bang Octavianus. Halo, shalom Pak Paul, shalom teman-teman. Shalom. Saya ikut senang Pak Pastor Paul bisa kuliah di Haifa gitu. Aduh, menyenangkan sekali. Saya punya semacam bos lah seperti Pak Pastor Paul ya. Semacam ya, saya sangat bangga lah punya bos seperti Pastor Paul Zhang bisa kuliah di Haifa gitu. Jadi saya pengen nanya nih Pastor Paul, kalau Haifa Southern Israel ya? Nah, Haifa itu saya kalau dari Tel Aviv jalannya ke utara. Oh, udah dekat Lebanon. Libanon, iya betul. Jadi tapi kan saya tunjukkan di awal tadi, saya kan berdiri di atas di puncaknya Haifa di kampus. Nah, di depan saya itu Libanon. Oh iya. Di depan saya itu ada kota, itu kota Haifa. Nah, lanjut ke sana terus itu kelihatan Libanon di sana. Cuman tadi awannya tebel banget sore ini tadi ya, awannya tebel. Kalau nggak ada awan, itu kelihatan tuh Lebanon tuh kelihatan dari sini. Jadi kalau dengan Arab Palestina lebih dekat ke West Bank apa Gaza? Kalau Arab Palestina di bawahnya sih kalau tadi saya menghadap ke Lebanon berarti Palestina kan di belakang. Iya di selatan ya. Iya. Iya kan? Iya kalau saya baca Instagram tuh yang sering diserang tuh Southern Israel gitu, diserang oleh Hamas gitu. Tapi memang jadi memang Iron Dome itu seperti kelambu gitu, melindungi seluruh negara Israel gitu. Memang betul-betul canggih gitu. Kalau di Haifa sendiri ada fakultas hukumnya nggak Pak Paul? Ada fakultas. Tadi kan saya lihat nggak tadi di videonya? Saya bilang ini Faculty of Law, saya bilang begitu kan? Oh iya. Fakultas hukumnya di sini cukup unik karena mereka belajar bukan cuman belajar hukum Harvard, mereka punya hukum dari Harvard, ya kan, di belakangnya, tapi mereka belajar hukum Islam dan hukum Yahudi. Oh, jadi bagus ya, karena ketika mereka secara umum mereka menggunakan hukum yang internasional, hukum di Israel itu hampir sama dengan Eropa, hampir sama. Kecuali kalau dia memilih saya mau pakai hukum Yahudi. Saya mau dihakimi dengan hukum Yahudi, atau dia orang Islam, saya mau dihukum dengan cara Islam. Oh gitu. Ya, tapi kalau dia konfliknya adalah antar etnik atau antar agama, nggak bisa milih dia harus dihukumi dengan hukum nasional. Kan bisa kan, karena mereka Islam kan ruwet sekali kan, orang-orang Islam di sini kan radikal, nggak kayak orang Islam di sini mah belum apa-apanya ya. Masih cemen-cemen begitu. Kalau di sini radikal, kalau bilang Islamnya ngeri sini.
Sementara kalau asli Arab Palestina ini kan sering banget tuh masuk bekerja di negara Israel, masuk bekerja di Ya, negara mereka Israel. mereka punya kartu pas boleh kerja. Makanya heran. Ini aneh. Nanti kapan-kapan kalau saya akan besok mau sebentar ya. Oh baterainya ini ya. Baterai saya mau habis lagi nih. Sebentar ya. Sebentar, saya live dulu. Yang satunya. Oke, saya live dulu. Supaya jangan terlalu berat ya. Sebentar ya. Mungkin karena terlalu berat. Sebentar ya, mana tadi hotspotnya saya matikan. Oke. Ya, oke, udah ya. Itu sudah saya matikan. Mudah-mudahan nggak terlalu berat ya. Ya, lanjut, Pak Octavianus. Jadi, tadi kan saya tunjukkan, ya kan? Ya, lanjut. Jadi betul, jadi kalau asli Arab Palestina memang betul-betul nggak tahu terima kasih gitu loh, Pak Paul. Oh ya, tadi saya mau bilang itu. Jadi sebenarnya itu sangat heran sekali. Itu sangat heran sekali. Mengapa orang-orang Palestina nggak mau integrasi aja? Aneh kan? Padahal mereka kalau integrasi saja, mereka diperlakukan dengan sama loh. Nggak diskriminasi loh. Orang-orang Arab di sini banyak yang jadi jenderal. Iya. Arab loh, Arab Islam bisa jadi jenderal. Ada orang Yordania jadi menteri, ada orang Palestina, dia bisa jadi menteri, duduk di Senat jadi senator. Nah, jadi intinya sebenarnya kan Hamas ini kan yang apakah ada penjajahan terhadap Palestina? Sebenarnya nggak ada, itu bukan penjajahan, itu adalah yang satu ini adalah memang merasa memiliki Israel, ini tanahnya mereka, yaitu orang-orang Yahudi ini kan merasa ini tanahnya mereka, ya kan? Dan itu juga atas legitimasi dari Inggris yang pernah menjajah atau mengkoloni tanah ini. Sementara orang Palestinanya kan tidak pernah berjuang untuk kemerdekaannya Palestina. Mereka di bawah koloni Inggris. Dan orang Palestina, orang-orang penduduk Palestina sebelum orang Yahudi adalah orang Yordania, orang Mesir, orang Turki, orang Lebanon. Mereka berbahasa Arab. Jadi mereka tidak punya bahasa sendiri. Dan mereka tidak punya satu kesamaan etnik. Nggak ada kesamaan etnik, budayanya juga budaya negaranya mereka masing-masing, bangsanya mereka masing-masing, beda dengan orang Yahudi, satu budaya, satu agama, satu bahasa, entitinya jelas. Jadi orang-orang Palestina ini sebetulnya kalau dia kembali ke negaranya mereka masing-masing, sebenarnya nggak ada masalah, atau mereka berintegrasi harusnya, atau seperti sekarang saja sudah kita jalan masing-masing aja, kalian ada di Gaza, kami ada di sini, karena jumlahnya cukup sebetulnya jumlahnya itu cukup. Karena nggak banyak, orang Palestina itu nggak banyak, warganya itu nggak banyak, mereka tinggal aja di Gaza, dan orang-orang Yahudi sesuai dengan tanah perjanjian itu, sebetulnya lebih dari cukup. Tapi karena mereka terus bikin masalah terus, terakhir kan Yasser Arafat sudah menerima pembagian, tapi kan terus dibunuh Yasser Arafatnya kan. Iya. Karena memang sebetulnya di situ ada politik, tanah ini menjadi proxy war-nya Barat sama dunia Islam. Itu masalah. Kata kuncinya adalah proxy war, yang kemarin kita belajar Pak Tobin bilang proxy itu. Ini Timur Tengah ini menjadi proxy war dunia Islam dengan Barat, karena waktu itu kan ada isu komunisme apa segala macam sudah selesai, jadi proxy war-nya di sini. Wah, ngeri itu. Betul. Jadi kalau populasi asli Arab Palestina sendiri lebih sedikit gitu ya, Pak Paul? Sedikit banget. Oh, saya kira tuh membludak gitu populasi mereka gitu. Enggak, dikit, kecil aja, sedikit. Karena mereka kan punya keluarga, mereka banyak keluar dari ini ya, ada yang pergi pulang ke Yordania, ada yang pergi pulang ke Turki, mereka bukan orang sini. Jadi dulu ini kan kebetulan itu udah saya tulis juga kalau nggak salah di buku saya Khilafah Terakhir ya, ada di bagian mana saya lupa. Itu saya tulis dulu sini ada yang namanya Pan Islam atau Pan Islam ini sebetulnya orang Lebanon, orang Lebanon, orang Turki sama Arab Palestina. Nah itu waktu itu mereka dijanjiin sama Inggris
ya. Kalau mereka mau mengkhianati para chefnya mereka untuk jangan berpihak sama Jerman, maka akan dijanjikan Palestina itu kan akan dilepas. Nah, tapi orang-orang Inggris juga janjiin kepada orang Yahudi, kalau mereka berhasil melobi Amerika untuk ikut perang, ya, maka dijanjiin tanah ini, tanah ini sekarang ini. Jadi ada dua kaki. Inggris waktu itu jadi 2 kaki, jeder, dan tidak bisa memperbaikinya. Waktu itu masih Liga Bangsa-Bangsa, ya, The Nation League, United Nations dulu namanya ya, Liga Bangsa-Bangsa. Halo, suara saya bagus, Bang Ando? Bang Ando? Bagus Pak Paul. Bagus Pak Paul. Bagus. Oh, YouTube ini saya mati ya? Bagus Pak. Oh, ini saya mati nih, pantesan. Jadi begitu ceritanya. Jadi waktu zaman LBB itu ya, waktu Perang Dunia Kedua ya, berarti mereka sempat di Jerman juga kalau arah Palestina ya zaman itu. Ya, ini urusannya gara-gara Jerman. Urusannya gara-gara Jerman. Iya, kalau sekarang backup mereka RRC Rusia korup itu kan aliansi komunis gitu kan? Iya. Maksudnya gimana maksudnya? Kalau sekarang backup mereka tuh lebih kepada patokannya tuh kepada Rusia Putin, Vladimir Putin, itulah backup mereka tuh, Hamas-Hamasnya mereka tuh. Kalau zaman dulu mereka ada urusannya ya, itu Putin segala macam gak ada urusannya. Belum, Putin nggak banyak hubungan dengan orang-orang sini, gak ada urusannya. Tapi kalau Hamas itu adalah afiliasinya itu ya, Hizbullah yang di Iran itu ya. Oh, ya. Afghanistan sama didukung, dibiayai oleh Iran, Syiah. Makanya heran kalau orang-orang Indonesia ya ngaku-ngaku saudaranya Hamas segala macam. Berarti kalian Syiah. Karena Hamas itu bentuknya Syiah. Aneh kan? Nah, karena Hamas itu dibiayai oleh Syiah. Hizbullah itu juga Syiah. Hizbullah yang di Lebanon itu kan sama kan? Iya, di Lebanon ya. Tapi walaupun begitu 50-50, kalau Lebanon kan masih 50-50, orang Kristen di Lebanon juga 50% di sana. Kalau orang Islamnya, iya gitu. Buat saya itu cukup aneh, bahwa mereka itu munafik jadi sebenarnya. Mereka itu munafik karena orang-orang Kristen. Nah ini jadi paper saya ya, ini paper salah satu paper saya. Nanti saya kalau sudah selesai presentasi nanti saya cerita di sini. Bagaimana politik Islam di Indonesia yang dikaitkan dengan Hamas itu kan. Untuk politik, nah ini saya angkat ke sini ya, nanti. Wah itu bagus sekali nanti. Semoga saya boleh bikin ininya, semoga saya boleh bikin videonya. Jadi waktu presentasi nanti saya akan tunjukkan ke kalian. Semoga ya, semoga boleh bikin presentasinya, semoga. lanjut lagi. Kau bilang kau menang debat, lawan domba yang sesat. Kau bilang banyak yang tobat,